Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali. Dengan saya Yudhya Antariksa, fasilitator Anda dalam pembelajaran secara online melalui website edubisnis.net. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Kali ini kita akan membicarakan sebuah tema yang sangat inspiring, yang sangat menarik. Ya, sebuah tema yang mungkin perlu kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Apa tema itu? Ya, ini mengenai success mindset. Ya, bagaimana kita membangun mindset keunggulan. Bagaimana kita merajut mindset yang bisa membawa kita menjadi orang-orang yang sukses. Bukan saja sukses secara profesional ya, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, tapi juga sukses finansial. Ya, dan pada akhirnya kita juga bisa meraih sukses spiritual. Ya. Sukses di sini dan sukses di sana. Jadi dalam beberapa episode video tutorial berikut ini, saya akan mengajak Anda untuk menjelajah tema-tema yang menarik, yang inspiring, tentang caranya bagaimana kita bisa menginstall mindset kesuksesan dalam segenap raga kita. Ya. Jadi, mari coba kita langsung mulai ya. Jadi di dalam slide di depan Anda ini, saya mengatakan bahwa ketika kita mau membangun sebuah mindset kesuksesan, itu semuanya berawal dari belief. Ya. Jadi mindset, belief, pola pikir. Ini adalah serangkaian elemen yang ternyata begitu krusial dalam memahat nasib kita dalam bentangan sejarah kehidupan. Ya. Jadi your belief, mas, ya. your conviction, your mindset itu punya dampak yang sangat dramatis terhadap ketangguhan kita untuk merajut sebuah kesuksesan. Ya. Jadi kalau mindset kita selalu dibayang-bayangi oleh pesimisme, oleh rasa ragu, oleh rasa takut akan kegagalan, oleh rasa yang tidak yakin, biasanya kehidupan kita juga akan benar-benar berakhir dalam kenestapaan. Sebuah studi mengatakan bahwa optimisme, ya, level optimisme Anda itu sangat punya pengaruh terhadap sejauh mana Anda akan meraih kesuksesan. Ya. Sebaliknya kalau mindset Anda selalu merayakan keunggulan, ya, merayakan keyakinan, merayakan optimisme, itu kemungkinan besar hidup Anda juga akan dilimpahi oleh kemakmuran, oleh kesejahteraan, oleh kesuksesan. Jadi your mindset define your future. Ya. Dalam slide berikutnya saya mencoba mengajak Anda untuk mengenang hukum resonansi atau dalam istilah populer disebut law of attraction, ya, gaya tarik menarik. Kalau Anda berprasangka positif akan hidupmu, maka kekuasaan semesta, ya, akan mengirim balik energi positif yang dahsyat itu dalam kehidupan Anda yang real. Sebaliknya kalau Anda berprasangka negatif akan nasib hidupmu, maka invisible hand akan benar-benar mengirim balik rentetan ketidakberuntungan dalam sejarah hidupmu. Ya. Jadi ini namanya hukum timbal balik, mas. Ya, ternyata semesta ini punya energi juga. Ketika kita hidup selalu mengeluh, selalu berpikiran negatif, selalu pesimis, selalu tidak yakin akan masa depan hidup kita, selalu ragu akan langkah hidup kita, maka energi-energi negatif itu akan diserap oleh semesta ini dan kemudian memantulkan balik Anda menjadi kenyataan. Ya. Sebaliknya kalau mindset kita, keyakinan kita selalu dilimpahi oleh keyakinan, oleh cita-cita yang positif, ya, oleh sebuah prinsip bahwa someday saya akan bisa meraih kesuksesan, itu alam semesta ini juga akan merenggut energi positif itu, mas, dan kemudian mengirimkan balik ke dalam diri Anda, dalam sekujur batin Anda. Ya, itulah kenapa kita harus hati-hati dengan mindset kita, dengan self-talk kita. Ya, kadang-kadang tanpa sadar kita melakukan self-talk kepada diri sendiri, merenung, kok hidup saya seperti ini ya, kok susah hidup ini ya, gajinya kok pas-pasan, kemudian kok harga barang-barang kok makin mahal ya. Kita, kalau pikirannya self-talk-nya seperti itu ya, fokus pada kesusahan, pada kesulitan, pada pesimisme, itu energi alam semesta ini bisa menyerap energi negatif itu dan kemudian membalikkan ke dalam diri Anda. Jadi be careful dengan mindset Anda, dengan self-talk Anda. Ya. Jadi prasangka Anda terhadap kehidupan, prasangka Anda terhadap masa depan Anda, itu betul-betul bisa menjelma menjadi kenyataan, menjadi realitas. Nah, di dalam slide berikutnya, saya kemudian mengatakan ya, jadi tidak ada yang namanya luck, mas, ya, dan tidak pernah ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya telah dan terus dirancang dalam prasangka yang ada dalam mindset Anda.
Yang dianggap luck itu murni benar-benar hanya hasil dari pola pikir dan mindset Anda selama ini. Ya, jadi tidak ada luck, Mas, tidak ada yang serba kebetulan dalam dunia ini. Saya mau cerita 2 kisah mengenai diri saya ya. Saya itu beberapa tahun yang lalu resign ya, membangun perusahaan sendiri di bidang konsultan ya. Ini kelihatannya seperti kebetulan, Mas ya. Tapi saya membayangkan bahwa ini sebenarnya sudah jauh saya rancang ya. Sejak saya lulus kuliah, saya itu sudah punya cita-cita ingin punya perusahaan sendiri di bidang konsultan. Saya selalu membayangkan itu dalam mindset saya. Someday saya akan melakukan itu, someday saya yakin saya bisa melakukan itu. Jadi mindset saya itu selalu saya tujukan kepada cita-cita positif saya, ya, bahwa someday I have to build my own company, my own consulting company. Nah, tiba-tiba ya, someday nih ya, ketika saya masih kerja di sebuah perusahaan, ya saya bertemu dengan salah seorang klien ya. Dan kliennya mengatakan bahwa, Pak Yudhya, saya bersedia menjadi klien pertama Anda kalau Anda bikin perusahaan sendiri. Ya, luar biasa, ini orang ini, somebody ini seolah-olah dikirim oleh malaikat ya untuk bertemu dengan saya. Dan dia mengatakan, Pak Yudhya, kenapa Anda tidak bikin konsultan sendiri? Saya bersedia menjadi klien pertama Anda. Kelihatannya kebetulan, Mas ya, tiba-tiba saya bertemu dengan dia ya, di suatu sore ya. Saya masih ingat itu, padahal sudah puluhan tahunnya, sudah sekitar 10 tahun yang lalu, ya, peristiwa itu. Tiba-tiba dia bilang seperti itu. Itu seolah-olah kebetulan, ya. Seolah-olah malaikat mengirimkan orang itu untuk bertemu dengan saya, dan tiba-tiba dia bilang bahwa bersedia menjadi klien pertama saya kalau saya punya perusahaan sendiri di bidang konsultan. Tapi saya merasa bahwa itu mungkin bukan kebetulan ya, itu sebuah rancangan dari Tuhan yang Maha Pemurah gitu ya. Karena saya selalu membayangkan sesuatu yang positif. Saya selalu membayangkan bahwa saya akan mendirikan perusahaan konsultan sendiri. Tiba-tiba someday saya bertemu dengan orang itu. Ya, mau menjadi klien pertama saya dan kemudian mewujudkan cita-cita saya. Jadi saya membayangkan bahwa peristiwa sore hari itu bukan kebetulan, ya, tapi memang sebuah proses akumulasi proses yang memang coba saya bentuk gitu ya dalam mindset saya. Contoh kedua mengenai website, Mas, mengenai blog ya. Saya itu punya blog yang legendaris ya, pernah terpilih menjadi blog bisnis terbaik nomor 1 se-Indonesia. Sama, Mas ya, sebelum saya punya blog ini saya tidak bisa bikin blog, saya gaptek ya. Tapi saya selalu merenung di rumah, atau kalau saya pergi naik pesawat, itu saya merenung di pesawat itu, kapan ya saya bisa bikin blog ya. Saya selalu membayangkan saya bisa bikin blog. Saya selalu punya keyakinan bahwa someday saya pasti bisa bikin blog. Nah, tiba-tiba di suatu siang ada teman lama saya hubungi saya gitu ya, dan saya ketemulah di kafe dan saya ngobrol. Ya, saya tuh pingin bikin blog, saya bilang kayak gitu. Saya punya cita-cita pingin sekali bikin blog gitu ya. Nah, ternyata ya dilalah, orang Jawa bilang ya, dilalah. Kebetulan orang bilang ya. Si teman lama saya itu bilang, oh saya kan ahli bikin blog, kenapa kamu nggak belajar sama saya? Udah sudah. Langsung malam itu saya begadang dengan dia, Mas ya. Saya diajarin dia sampai jam 2 malam. Untuk bagaimana membuat blog. Ini seperti kebetulan juga ya, tiba-tiba saya ketemu dengan teman lama saya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ketemu, seolah-olah dia dikirimkan oleh malaikat gitu ya. Dan kemudian dia ngajarin saya mau bikin blog, dan akhirnya saya bisa bikin blog. Again, itu seperti tampak luck ya, seolah-olah itu kejadian yang kebetulan ya, luck. Tapi saya yakin bahwa itu juga bukan luck, itu merupakan sebuah akumulasi proses yang sudah saya rancang dalam mindset saya. Bahwa someday saya akan harus bisa bikin blog, ya. Dan kemudian saya dipertemukan dengan teman lama saya itu. Jadi saya selalu merasa seperti itu, Mas ya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, ya. Jadi ketika Anda membayangkan impian-impian Anda, ketika Anda membayangkan mindset Anda secara positif tentang cita-cita hidup Anda, tentang apa yang ingin Anda raih dalam hidup Anda, itu semesta kemudian pelan-pelan mendorong Anda untuk bergerak, melakukan berbagai action, ya, belajar bergerak, dan kemudian dalam proses itu kadang-kadang Anda menemui keajaiban, ya. Seperti yang saya tadi ceritakan dalam 2 kisah saya tadi, ya. Jadi itulah, Mas ya. Jadi mindset itu punya peran yang sangat kunci, ya. So be aware tentang prasangka dalam mindset kita, ya. Because your mindset determine your destiny. Nah, dalam video-video berikutnya kita akan bicara lebih detail bagaimana kita mengolah mindset itu untuk menjadi realitas dan tidak hanya menjadi fata morgana. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa dalam video berikutnya.